Halo para mami, jumpa lagi dengan saya Daniel Bong Hendra. Di video kali ini kita akan membahas masih seputar keuangan, tapi kali ini kita akan bahas mengenai hutang. Tentunya kita tidak membahas bagaimana cara berhutang, karena saya percaya hampir semua orang tahu caranya berhutang, ya nggak usah diajarin kayaknya. Nah, di video kali ini kita membahas mengenai apa yang membuat sebuah hutang bisa terjadi, lalu masalah apa yang kemudian timbul ketika hutang itu muncul. Dan yang ketiga adalah bagaimana sikap yang bijak untuk mengatasi problema yang muncul ketika hutang itu timbul. Nah, dibuat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel saya ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like jika suka dengan kontennya, lalu jangan lupa juga subscribe dan tinggalkan komen, juga bantu share jika dirasa konten ini bisa memberi manfaat bagi yang lainnya. Sudah siap untuk masuk materinya? Kalau gitu yuk kita let's go. Nah, kita tahu bahwa utang itu sudah menjadi bagian yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang berutang, dengan caranya masing-masing tentunya, ya. Nah, utang itu bisa terjadi tentunya dengan syarat, yaitu ada dua pihak di sana. Pertama adalah yang memberikan pinjaman atau yang memberikan hutang, dan yang kedua adalah pihak yang menerima pinjaman itu atau yang berutang. Tapi yang pasti di video kali ini kita tidak membahas mengenai pinjaman antara lembaga atau bank kepada perorangan, melainkan hutang antara personal dengan personal, bisa antara sesama teman, bisa juga antara saudara, bisa juga antara atasan dan bawahan, seperti itu. Apa sih alasan sebuah utang bisa terjadi? Kenapa ada orang yang memutuskan untuk memberikan pinjaman? Nah, saya coba rangkum kira-kira ada 5 alasan yang sering menjadi penyebab sebuah utang bisa terjadi atau ada orang yang mau memberikan hutang. Yang pertama adalah segan atau tidak enak hati. Nah, ini budayanya orang timur seperti ini, ya. Kita suka tidak enak hati. Kalau bahasa Jermannya bilang puhau is, seperti itu, ya. Nggak enak hati ketika diminta pinjaman, mungkin oleh teman atau mungkin saudara, bahkan bisa bikin sebagian besar orang merasa tidak enak hati kalau tidak memberikan pinjaman. Betul nggak? Nah, yang kedua adalah karena percaya. Nah, seringkali kita memberikan pinjaman karena kita percaya orang yang kita pinjamin uang itu mampu untuk mengembalikan pinjamannya. Misalnya, ya, kita, oh ini orang kan punya rumah di Pondok Indah, usahanya juga udah lama, tapi karena sekarang pandemi usahanya agak seret, lalu dia perlu pinjaman, ya sudahlah saya pinjamin, toh nanti dia akan bayar. Masa iya dia nggak sanggup bayar? Kita percaya lalu kita memberikan pinjaman. Atau oh, ini saudara, ini kita udah kenal lama, atau ini teman yang udah kenal lama, waktu dia pinjam kita, oh dia pasti bisa balikin lah, tenang aja. Akhirnya kita memberikan pinjaman. Yang ketiga adalah karena kasihan. Nah, berapa banyak dari kita yang memberikan pinjaman karena kasihan juga? Misalnya, oh orang ini lagi butuh, kebetulan kita lagi ada, ya udah kita pinjamin. Atau dia janji akan balikin, nggak seberapa juga misalnya angkanya, atau mungkin seberapa tapi dia lagi butuh banget, dan akhirnya kita ngerasa kasihan dan kita ya sudah kita pinjamin lah. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah karena utang budi. Misalnya orang ini dulu pernah bantu saya waktu saya susah, sekarang kebetulan dia lagi susah nih, saya lagi ada, ya udah saya pinjemin deh, nggak apa-apa. Hitung-hitung balas budi. Seperti itu, banyak ya pasti yang kejadian seperti ini juga. Nah, yang kelima adalah karena kerelaan. Nomor 5 ini nggak banyak, tapi tetap aja ada orang yang karena kerelaan untuk memberikan pinjaman. Mungkin oleh orang yang tidak terlalu dekat dengan dia, tapi karena ya sudahlah, saya bisa bantu ya saya bantu, saya bisa pinjemin ya udah saya pinjemin, nggak apa-apa. Nah, 5 alasan tadi adalah sebagian besar yang menjadi penyebab kenapa utang itu bisa terjadi. Itu dari sisi yang memberikan pinjaman.
Nah, lalu yang sering kejadian setelah utang itu berjalan apa sih? Saya juga coba rangkum, kira-kira ada 5 juga yang saya tangkap. 5 ini yang bisa terjadi. Kejadian yang pertama adalah, ini sering terjadi ya, telat bayar. Jadi misalnya orang ini janji, oh tanggal sekian saya akan bayar, tenang aja. Nah, lalu tiba tanggal itu dan kita mulai menanyakan kembali, gimana pinjamannya, udah bisa bayar kan ya? Tiba-tiba bilang, aduh mohon maaf nih, saya lagi butuh, uangnya masih belum balik, saya pikir tanggal sekian ini saya akan dapat uangnya untuk bayar kamu, tapi ternyata tanggal segini saya masih belum ada uangnya nih, tolong deh dibantu, seminggu lagi deh saya bayar, tenang aja. Sering ya kejadian seperti itu, telat bayar. Akhirnya mau nggak mau kita ikutin. Oke, yang kedua, setelah telat bayar, katakanlah dia bilang seminggu kemudian, lalu kita mulai menanyakan lagi ketika seminggu itu tiba dan kita tanyakan, lalu dia, aduh mohon maaf nih, saya baru ada segini nih, saya bayar sebagian dulu ya. Bukannya kamu bayar loh, ini saya benar-benar lagi nggak ada, saya pikir minggu ini saya bakal ada uangnya untuk bayar kamu, ternyata cuma ada segini, gimana, mau nggak terima sebagian dulu? Akhirnya kita sebagai yang memberi pinjaman gimana? Ya kita terima daripada nggak ada. Lalu yang ketiga, ini sangat banyak terjadi ya. Yang ketiga adalah galakan dia. Jadi yang minjem dia, yang galak dia. Katakanlah setelah seminggu kita datang, lalu dia janjikan minggu depan, lalu minggu depan dia ternyata hanya bayar sebagian dan masih ada sebagian yang harus kita tagih. Lalu kita mulai tanyakan lagi, gimana bang, kapan nih bayarnya? Dia bilang, kau macam mana kau? Utang cuma segini saja kau uber-uber kau. Macam orang nggak percaya aja kau. Aku pasti bayar bang, tenang aja bang. Gak usah kau uber-uber aku, macam maling aja aku. Masa utang segini sama teman kau uber-uber? Macam orang susah aja kau. Kau kan banyak uang, kenapa kau uber-uber aku? Aku pasti bayar, tenang gak kau? Gak usah lah kayak gitu. Seperti itu ya. Seringkali kita ketemu situasi seperti ini. Kita yang ngutangin, tapi kita yang lebih digalakin sama dia. Dia lebih galak. Pernah ketemu di situasi seperti ini? Pasti pernah. Nah, yang keempat, setelah kejadian 1, 2, dan 3 biasanya masuk ke fase keempat. Fase keempat adalah ketika kita WA mulai lama dibalas, atau bahkan tidak dibalas, tidak dibaca, mungkin langsung di delete chat sama dia. Kita mulai kesulitan untuk menghubungi orang ini. Dia mulai mengabaikan, bahkan seperti tidak ada rasa bersalah seperti itu ya. Nah, yang kelima, ini tahap yang paling parah. Yang kelima, dia hilang dia, kontaknya hilang tiba-tiba. Kita telepon nggak diangkat, udah nggak bisa dihubungi nomornya. Kita coba cari ke alamatnya, mungkin dia sudah tidak di situ. Atau kita coba tanya ke orang keluarga, dia bilang, oh saya nggak tahu dia pindah kemana, sudah lama nggak ketemu dia. Atau iya dia entar lagi pergi kemana, alasannya banyak sekali. Hilang, intinya orang ini hilang tiba-tiba. Nah, dengan banyaknya masalah yang timbul karena hutang dan penyelesaiannya, terus bagaimana cara atau sikap kita yang bijak untuk mengatasinya? Menurut saya ada 3 ini yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah ketika kita memutuskan untuk memberikan pinjaman atau memberi utang kepada orang lain, orang dekat, teman, saudara, atau apapun itu, bukan suzon ya, siap mental. Kalau dia tidak mampu bayar, atau dia tidak bisa bayar, atau dia bahkan tidak mau bayar, jadi harus siap mental dulu. Artinya kalau yang bisa bayar ya berarti tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika tidak bisa bayar. Makanya harus siap mental. Persiapkan yang terburuk di awal. Jadi ketika kita memutuskan untuk memberikan pinjaman, kita harus siap bahwa orang ini mungkin saja tidak bisa membayar, atau mungkin berujung dengan tidak membayar nantinya. Nah, yang kedua adalah ketika kita memutuskan untuk memberikan pinjaman, maka kita harus ikhlas dari awal. Artinya angka yang kita pinjamkan itu kita harus ikhlas jika dia tidak bisa membayar nanti. Makanya pinjamkan hanya angka yang bisa kita ikhlaskan. Jadi kalau angka itu tidak bisa kita ikhlaskan, kalau dia tidak bisa bayar nanti, jangan pinjamkan segitu. Oke. Nah, yang ketiga, jika kita tidak bisa menanggung resiko atau tidak bisa menerima yang 1 dan 2 tadi, yaitu kita tidak bisa siap mental untuk menerima kalau dia tidak bisa bayar, lalu kita juga tidak bisa ikhlas kalau dia nggak bayar,
Maka yang ketiga yang harus Anda lakukan adalah sebelum memberikan pinjaman ya, jangan berikan pinjaman. Udah, paling simpel ya. Gunakan alasan apapun, jangan berikan pinjaman. Kalau Anda tidak bisa ikhlas dan Anda tidak bisa menanggung resiko atau mental Anda tidak kuat untuk menanggung resiko jika dia suatu hari tidak bayar, maka putuskan dari awal jangan pernah berikan pinjaman seberapapun kalau Anda nggak ikhlas. Siapapun itu, entah itu teman, saudara, wah tega dong kamu, tega dong kita dibilangnya, oh tega banget sama saudara sama teman nggak bisa pinjam. Ya kan, kalau kita nggak bisa ikhlas, nggak bisa nanggung resiko, ya jangan pinjam, simpel toh, ngapain pusing. Kalau mau pinjam ya harus tahan risikonya, tapi bukan berarti semua yang pinjam itu tidak akan membayar. Jadi kalau kita rasa percaya dia bisa sanggup bayar dan kita siap mental, kalau dia tidak bisa bayar ya sudah pinjam, kalau enggak jangan pinjam, udah itu aja, simpel kan. Karena ada satu mental yang sering terbentuk pada orang yang meminjam, victim player. Mereka merasa sebagai korban ketika kita menagih utang kita kepada mereka. Mereka merasa bahwa lu kan orang kaya, masa gue pinjam segini aja lu tagih-tagih, gue kan bukan nggak mau bayar, lu lagi nggak bisa bayar aja. Walaupun ujung-ujungnya dia memang nggak akan bayar. Victim player mereka. Seringkali orang seperti itu, dan herannya ya memang mereka tidak merasa bersalah ketika melakukan itu, karena mereka rasa ya kan situ mampu, kan saya nggak mampu, makanya saya pinjam sama situ. Nah itu tadi adalah pembahasan singkat kita mengenai seputar mengenai hutang ya. Jadi ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman tentunya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman, paling tidak membuka wawasan teman-teman sebelum memutuskan memberi hutang atau bahkan menjadi yang berhutang. Jangan sampai kita sebagai orang yang berhutang malah menyusahkan orang yang kita utangin. Artinya dia coba bantu kita, jangan sampai kita malah nyusahin dia, sebaliknya. Seperti itu. Terima kasih sudah nonton di channel ini. Jangan lupa tonton juga video-video lain yang ada di channel ini, dan saya yakin itu bisa membantu teman-teman untuk menambah wawasan, khususnya masih seputar keuangan ya, sebelum saya masuk ke topik yang lain di berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.